Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Syami Fitrisa. Hari ini aku mau bahas tentang battle pelembab murah versus pelembab mahal by Syami Fitrisa. Nah, di sini aku yang akan mereview sendiri guys, berdasarkan pengalaman aku juga nih. Nanti akan aku share ke teman-teman semua bagaimana nih sebenarnya yang menang itu siapa guys. Nah, mau tahu yang menang itu siapa? Ya lihat aja nih ya. Oke guys, jadi ini wajahku belum pakai apa-apa ya. Bisa dilihat ini adalah wajahku yang masih bersih guys, cuman pakai lipstick doang. Dan ini aku punya dua nih ya. Yang mana ya? Oke, yang satu ini adalah eh, yang murah, dan ini adalah pelembab yang mahal guys gitu. Jadi kita bakal mau battle nih mana yang lebih oke gitu guys. Nah, untuk sebelum kita battle atau kita aplikasikan dulu, aku akan mau bacakan dulu nih. Untuk yang pertama mau yang mana ya? Oke. Yang Citra dulu ya. Akan aku kasih tahu. Jadi ini adalah pelembab aloe vera guys, yang dia aloe vera plus mint gitu ya. Jadi dia 0% alkohol gitu guys. Dan ini tuh termasuk murah guys gitu. Harganya kalau nggak salah 25 ke atas deh, atau 27 gitu, aku lupa. Nah, ini tuh face and body gel gitu ya. Jadi ada 180 ml, isinya banyak kan. Nah, kalau yang ini nih yang mahal, ini adalah hydration serum. Kebaca nggak? Jadi ini tuh hydration serum guys. Nah, ini tuh isinya 33 ml. Dan packagingnya bisa dilihat ya. Packagingnya itu dia lebih glamor gitu guys. Jadi ini dia modelnya kayak pump gitu. Lalu di sininya itu terbuat dari kaca gitu ya guys ya, bisa dilihat. Jadi ini kelihatan ya mewahnya. Nah, terus kalau sedangkan yang ini nih, ini tuh dari plastik gitu guys. Tuh, dan di sini kelihatan apa namanya? Semacam kayak hijau ya gitu cairannya gitu. Nah, akan aku jelaskan, nanti akan aku pakai. Jadi sisi sini, sisi kanan aku akan aku pakai yang murah, sisi yang kiri akan aku pakai yang mahal. Lalu nanti akan aku aplikasikan dengan bedak guys gitu. Nah, makanya kita coba dulu nih. Oke, sekarang aku mulai dari yang Citra ini dulu ya. Oke, kita coba ya. Jadi ini tuh warnanya hijau guys. Oke, aku agak banyak kasih lihat teman-teman, bisa kelihatan. Jadi dia warna gelnya tuh warna hijau ya guys, tuh hijau muda, kayak warnanya si aloe veranya sendiri gitu ya. Oke, akan aku aplikasikan dulu. Dan ini tuh kita aplikasikan yep. Karena banyak, jadi aku bisa cepat gitu guys ngaplikasikannya. Dan juga di samping itu teksturnya. Nah ya, kelihatan nggak? Jadi ini tuh sudah terhidrasi yang sisi kanan. Sedikit lagi ya, aku tambah sedikit lagi. Yep. Dan dia lubang keluarnya tuh seperti ini guys gitu. Kelihatan ya? Oke. Sekarang aku mau pakai yang sebelahnya nih guys. Oke, ini kita sambil nunggu kering ya sisi sebelah kanan yang pelembab murah. Oke, kita coba pakai yang pelembab mahal nih guys. Nah, ini dia serumnya ya, serum hydration serum. Jadi dia itu bentuknya kayak gini guys, kita pump. Terus bentuknya kelihatan nggak? Kayak cair gitu ya, bening. Tunggu, kelihatan nggak sih teman-teman? Susah ya ngelihatnya. Jadi kayak cair bening gitu guys. Dan aku mau coba aplikasikan dulu. Jadi ini zep. Nah, dia ini tuh walaupun sedikit tapi dia bisa daya sebarnya gitu ya. Daya sebarnya tuh bisa luas gitu guys walaupun sedikit. Oke. Oke, sini sudah.
Lalu bagian hidung belum ya. Oke, ini aku pump dulu. Oke, sudah dipump. Kita pakai lagi untuk bagian yang belum kena ya. Mata, hidung, bagian film nih, terus bagian dagu sekitar sini. Oke. Oke, ini baru benar-benar diaplikasikan ya guys. Jadi ini sisi sebelah sini nih, ini. Oke, ups, sorry, kegeser. Aku mau maju nih guys, sebenarnya mau kasih lihat teman-teman kayak gimana gitu ya. Sepertinya ini sudah mulai kering ya, yang sisi sebelah kiri. Oke. Dan yang kanan itu udah kering guys, kelihatan ya. Oke, kita tinggal tunggu dulu sisi kirinya itu kering gitu ya, yang pelembab mahal. Oke. Jadi ini tuh kelihatan ya. Kita masih nunggu hasil yang sebelah kiri nih guys, bagaimana reaksinya. Oke. Dan dia tuh, ini tuh lebih kental gitu ya larutannya dibandingkan dengan yang ini guys gitu. Jadi ini tuh lebih cenderung cair dan ini lebih cenderung kayak kental gitu ya, kayak gel. Oke. Ini masih kelihatan ya, masih belum kering gimana gitu, walaupun dia kayak lagi proses meresap gitu ya guys. Dan teman-teman mungkin bisa lihat dulu sementara ini kalau yang kanan itu sudah kelihatan nggak sebasah tadi gitu ya. Lalu untuk yang sisi sebelah kiri masih dalam tahap dia itu meresap gitu ya guys, karena dia mungkin nggak seliquid ini, dia lebih padat gitu ya. Bukan padat sih, lebih kayak gelnya lebih kental gitu. Jadi mungkin untuk daya resapnya sendiri dia lebih butuh waktu dibandingkan yang sini gitu guys. Oke. Oke, ya. Sekarang nih, yang aku rasain sekarang, kayaknya mungkin karena teksturnya ya, aku nggak tahu juga. Jadi sepertinya aku ngerasa aku lebih bisa merasakan udara di sisi sini guys dibandingkan sini. Jadi ini tuh kayak lebih nutupin gitu, nutupin pori-pori, sepertinya gitu sih yang aku rasakan. Jadi ini kayak lebih bukan panas ya, jadi kayak aku lebih bisa merasakan udara di sini dibandingkan di sisi sini gitu guys. Oke, jadi ini udah mulai meresap. Sampai sejauh ini sih kayaknya belum begitu kelihatan ya perbedaannya. Teman-teman bisa lihat gak apa yang berbeda gitu? Mungkin karena dia masih tunggu meresap dulu ya. Di sini belum begitu sih, sini udah mulai kering gitu guys, dan yang sini lagi menuju kering. Sepintas sih yang aku lihat kayaknya lebih terang kanan ya daripada kiri. Ya kayaknya sih gitu. Nah, oke. Sekarang bisa dilihat ya. Kalau teman-teman bisa nggak sih lihat perbedaannya? Ini tuh kayak hampir sama ya. Susah gitu ngeliat perbedaannya gitu ya guys. Nah, makanya oke, coba aku zoom lagi, aku mau lihat. Oke, sekarang aku dapat nih perbedaannya. Teman-teman ada yang bisa lihat nggak sih perbedaannya nih? Versusnya. Jadi di sini tuh yang aku lihat ya, aku sambil ngaca. Jadi sisi sini nih guys, sama sisi sini itu tuh berbeda. Jadi garis-garis itu masih lebih terlihat di sisi sini daripada yang pelembab mahal guys. Jadi pelembab mahal itu dia kayaknya agak sedikit menyamarkan garis gitu ya, sedikit.
Seperti itu yang aku rasakan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, biar kita tahu nih, kita cek ya daya ketahanan dan segala macamnya. Kalau kita pakai bedak nih guys. Nah, kebetulan aku mau pakai bedak ini guys, bedak Wardah Lightening Matte Powder yang 01 Light Beige nih guys. Nah, kebetulan aku juga udah review sebelumnya, ada videoku review tentang Wardah Lightening Matte Powder 01 Light Beige ini di atas sini ya, teman-teman bisa tonton, klik aja gitu. Nah, untuk kuasnya aku nggak pakai ini guys gitu, nggak pakai spons ini karena spons ini tuh lama gitu ya. Aku lebih senang pakai yang namanya kuas makeup. Nah, kuas makeup ini nih yang aku pakai nanti. Nah, kuas ini aku juga sudah review nih, ada linknya di atas sini ya gitu. Oke, kita buka dulu nih bedaknya. Bedak ini tuh termasuk halus sih guys. Oke, aku buka dari sisi sininya tuh. Oke, aku mau pakai dulu ya. Bentar, aku ambil dulu sedikit, lalu aku tap ke sini untuk biar nggak terlalu tebal gitu ya. Oke, aku mau aplikasikan dulu di sisi mana. Oke, teman-teman mau ke sisi mana? Sini dulu ya. Karena tadi kita mulai dari kanan, makanya kita pakai di kanan dulu nih guys. Oke, ini sisi kanan. Kita masih pakai lagi karena belum merata. Wow. Oke, di sini terlihat tampak halus juga ya. Kita pakai base makeupnya itu, pelembabnya itu yang murah gitu ya. Oke, bagian dagu, bagian hidung, pipi. Oke, pipi aku akan coba. Lalu untuk sisi sebelah sini nih guys, ini kayaknya udah ya. Ini oke. Yang kanan udah ya guys, kayaknya ini udah rata belum sih? Aku kadang suka bingung gitu di bagian hidung itu, kadang udah rata atau belum. Oke. Nah, ini kanan sepertinya sudah. Aku rasa sudah, tapi sedikit ini ya. Oke. Kita lanjut aja langsung sisi kiri. Sisi kirinya biar sama gitu ya, nggak belang-belang. Oke, lanjut lagi. Oke, aku mau ambil lagi bedaknya ya. Dan bedak ini tuh gampang banget diaplikasikan guys. Oke. Jadi ini kayak sedikit menggumpal gitu ya. Yang sisi kanan ini. Sisi kanan guys. Oke. Yang kiri sini kayaknya belum rata warnanya. Oke.
Ini hampir selesai ya guys. Aku tuh kalau pakai bedak gitu suka apa ya, kalau pakai produk makeup itu suka kayak ini udah belum sih gitu, udah rata belum sih gitu, kayak agak-agak parno sendiri gitu ya. Oke, oke, udah kali ya. Gimana guys, udah belum menurut kalian? Kayaknya sisi yang kiri sini belum nih guys, belum gitu. Oke. Sepertinya udah ya. Dan ini dia guys hasilnya ya. Kalau kita pakai si bedak ini gitu. Oke. Ini kurang rata apa bagaimana ya? Oke. Jadi dari sini tuh udah kelihatan gitu ya guys, kalau hasilnya gitu bedak kayak di wajah tuh gimana gitu. Nah, jadi yang aku lihat nih sekarang kan wajahku udah sepertinya sama rata warnanya ya. Nah, ada nggak sih teman-teman, bisa kelihatan nggak perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri gitu guys? Apa ya perbedaan? Nah ya apa kalau aku bilang ya, ini tuh lebih cerah ini daripada ini guys. Kelihatan gak sih? Aku udah zoom loh, ini muka aku udah gede banget. Udah gede banget di layar kalian di video ini ya. Udah zoom. Kelihatan nggak? Oke. Dan ini tuh udah kelihatan. Aku ngerasa ya, kalau sisi kanan ini sedikit lebih gelap daripada sisi kiri gitu guys. Nah, kalau untuk lihat nggak sih, secara dari kantung mata deh, dari kantung mata aku aja tuh kelihatan kalau ini tuh lebih gelap daripada yang kiri gitu guys. Jadi ternyata si pelembab mahal ini dia lebih bisa untuk mencerahkan gitu ya. Jadi dia tuh ada kayak semacam mencerahkannya gitu, dibandingkan yang murah gitu guys. Nah terus habis itu yang aku lihat apa lagi ya, teman-teman boleh komen ya di bawah apa perbedaannya gitu. Ini sih yang saat ini gitu, jadi saat ini yang baru habis pakai bedak gitu ya, kita habis pakai bedak, jadi aku belum aktivitas keluar dan segala macamnya gitu guys. Nah kalau untuk hasil awalnya tuh seperti ini gitu, tapi nanti kalau sudah berjalan tuh alias sudah aku pakai gitu, seperti aku keluar gitu, atau misalkan aku beraktivitas di rumah selama berapa jam gitu ya. Jadi aku sebenarnya sudah mencoba nih guys, pembuktiannya tuh jadi aku sudah coba, dan ini adalah review jujurku tentang versusnya nih antara si pelembab murah versus pelembab mahal gitu guys. Jadi sudah aku coba, ternyata setelah kita pakai selama hampir seharian, tapi nggak sampai seharian banget, itu aku sudah melihat perbedaannya gitu guys. Oke, aku boleh mundur dikit ya sebentar. Jadi aku sudah melihat perbedaannya. Nah kalau untuk yang namanya si yang murah ini guys, yang yang ini. Nah ini tuh dia sebenarnya pada saat awalnya sih emang dia menggelap gitu, tapi pada saat kalian setelah beraktivitas, terus kalian lap muka pakai tisu aja gitu ya, jadi lebih kayak apa ya,
mereka tuh hampir sama total. Jadi kayak warnanya tuh hampir sama walaupun tetap lebih terang ini daripada ini ya guys. Jadi udah hampir sama gitu. Terus misalkan kalian istirahat dulu nih, udah habis keringetan, habis beraktivitas, karena kalian udah lap-lap muka, terus kalian istirahat selama misalkan setengah jam atau 1 jam. Nah itu akan terlihat lagi bahwa ini tuh lebih terang, sisi sini lebih terang sedikit daripada sisi ini gitu guys. Walaupun perbedaannya nggak sesignifikan pada saat di awal gitu guys. Di awal kita pakai kayak gini nih gitu ya. Nah terus habis itu ternyata maksudnya pemakaiannya tuh berbeda gitu ya, sensasinya gitu ya. Aku balik mundur lagi kalau pada saat dipakai itu. Pada saat dipakai itu rasanya juga berbeda gitu guys di antara dua ini. Gitu ya. Jadi gimana ya? Teman-teman mau versusnya versus pengalaman setelah aku pakai gitu ya, atau ada Trias dan Trinonya nih. Nah, oke, jadi aku perbandingan di masing-masing Trino dan Triasnya ya, biar lebih clear. Oke, jadi dari no yang pertama dulu ya guys. Untuk dari yang no pertama, yaitu adalah, jadi dari packagingnya sendiri, no yang pertama menurut aku, ayo yang mana? Menurut aku yang no pertama adalah yang ini. Kenapa? Walaupun dia packagingnya itu mewah gitu ya guys, tapi ini berat guys, dan gampang pecah karena ini benar-benar dari kaca gitu ya. Jadi ini kalau untuk travel sepertinya emang muat sih dibawa, tapi kayak kalau jatuh gitu aku nggak jamin. Aku nggak jamin gitu guys. Nah kalau yang ini tuh walaupun dia ukurannya besar, kalian bisa pindahkan ke wadah yang lebih kecil gitu guys. Sama sih sebenarnya sama ini, cuman kayaknya kalau ini, kalau kalian males pindahin ke wadah kecil, ini pun juga masih lebih ringan gitu ya. Ya jadi tunggu ya, jadi ini no yang pertama itu dari segi packaging itu no-nya yang ini guys gitu. Kalau ini yes. Dari segi packaging ini yes, ini no menurut aku. Oke, kita langsung Trias dan Trino ya. Nah, lalu yang untuk nomor 2 untuk Trias dan Trino, apa ya? Jadi ini rasa gitu ya. Rasa tuh jadi kayak kalau dipakai ini tuh yang murah itu dia lebih cair gitu guys. Jadi kayak lebih apa ya? Cepat gitu diaplikasikannya karena dia sangat licin gitu ya. Nah kalau ini tuh dia kayak berat gitu guys, jadi kayak semacam mungkin kandungannya lebih banyak gitu, jadi kayak lebih kental. Nah itu tuh pengaplikasiannya apa ya, sepertinya nggak selicin ini gitu guys. Tapi walaupun nggak selicin ini, dia tuh bisa mengcover banyak kulit wajah gitu guys. Jadi hanya cukup sedikit, tapi dia sudah bisa mencapai setengah dari sisi sini gitu, sisi sebelah setengah, seperempatnya wajah gitu ya. Nah jadi kalau secara yang nomor 2 nih, dari secara tekstur gitu ya, aku lebih seneng tekstur yang ini. Nggak tahu kenapa, karena tekstur ini tuh dia lebih kayak cepat diaplikasikannya dibandingkan ini gitu guys, gitu ya. Nah untuk yang ketiga nih, jadi untuk sisi, bentar aku ulang lagi. Untuk sisi teksturnya, yang yes itu yang ini guys, dan yang no itu yang ini kalau menurut aku. Nah lalu yang ketiga nih, yang ketiga itu adalah hasil ya, hasil atau resultnya guys. Bayangin gak sih, ternyata hasilnya itu apa ya, berbeda gitu ya. Jadi untuk Trias dan Trino itu yang ketiga, jadi aku susah menjelaskan karena ini sangat detail gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat pakai itu terlihat bahwa yang lebih bagus adalah yang ini gitu ya,
pada saat di pertengahan jalan gitu, alias habis beraktivitas, benar-benar habis beraktivitas, dan kita lap muka langsung, terus kita lihat hasilnya, ternyata warnanya tuh bisa hampir sama, tapi tetap lebih terang ini. Nah, setelah istirahat sebentar, kira-kira setengah jam atau 1 jam, itu nanti warnanya akan berubah menjadi tetap ini lebih terang daripada ini, walaupun hasil terangnya itu atau kontras perbedaannya itu nggak sekontras pada saat pemakaian awal ini gitu guys. Nah, di sisi lain di sisi lain dari hasilnya ini, kalau si yang murah ini nih dibanding yang mahal, nah yang murah ini tuh ternyata walaupun dia nggak memberikan wajah yang secerah yang kiri nih guys, tapi dia tuh bisa semacam apa ya, memperhalus kulit, tekstur kulit gitu guys. Jadi kayak keamplas gitu, tau gak sih, kayak keamplas gitu, wajah keamplas. Maksud aku tuh kayak jadi kayak lebih apa ya, lebih menghaluskan wajah gitu ya, tekstur kulit wajah dibandingkan yang ini gitu guys. Kalau yang ini tuh kayak kelihatan ternyata endingnya tuh kelihatan pori-pori kalian tuh jadi kayak kelihatan gitu, atau milia, kalian tahu nggak sih milia tuh kayak semacam yang timbul-timbul gitu di kulit wajah, tapi dia bukan jerawat kecil-kecil, bukan juga bisul, dia tuh nggak mengganggu sebenarnya, cuma kayak timbul-timbul gitu. Nah itu tuh terlihat nyata di yang sisi sini gitu guys, yang dipakaikan mahal ini nih, pelembab mahal gitu. Jadi ini tuh kayak saling punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi ini tuh bisa dibilang versusnya ini tuh kayak saingan ketat gitu ya. Walaupun harganya tentu lebih murah ini daripada ini gitu ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya siapakah yang menang gitu menurut aku? Dari yang tadi ku sebutkan ya, ternyata banyak faktor yang berbeda daripada kedua ini gitu guys. Nah, jadi kalau disuruh milih, aku juga sebenarnya bingung karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi kalau aku pilih ya, kalau misalkan sebenarnya sih tergantung dari apakah teman-teman ini punya aktivitas tuh seperti apa gitu. Misalkan nih, teman-teman ternyata seorang ibu rumah tangga gitu, dimana kalian itu lebih banyak di rumah misalkan ya, dibandingkan keluar rumah gitu. Nah itu menurut aku pemenangnya adalah yang ini guys gitu. Kenapa? Karena kalau pelembab murah itu selain dia lebih ekonomis, tentunya dia itu bisa menghasilkan kulit wajah yang halus gitu teksturnya guys gitu, walaupun dia nggak bisa terlalu cerah, maksudnya seperti yang pelembab mahal ini gitu ya. Jadi ini juga cocok dipakai sehari-hari gitu, karena dia sepertinya pelembabnya itu cukup ringan gitu ya, dan kalian bisa tambah berulang kali gitu ya. Kalau misalkan di rumah kan lebih gampang tuh kalau mau tambah pelembab gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman misalkan wanita karir gitu, yang karirnya sepertinya bukan WFH gitu, kayak harus kantor. Kalau menurut aku itu lebih cocok ini gitu ya guys. Karena bukannya masalah murah mahal gitu, tapi kalau ini tuh dia sepertinya lebih bisa mempertahankan make up gitu ya. Buktinya dengan dia lebih terang hasilnya daripada yang hasil si pelembab yang murah ini gitu guys. Nah, lalu si pelembab ini juga lebih masuk ke kantung pouch di tas kalian gitu, jadi mudah dibawa kemana-mana, walaupun ini sebenarnya gampang jatuh sih gitu. Jadi tapi dia secara secara ukuran gitu, dia termasuk yang travel friendly sih sebenarnya ukurannya gitu, cuman packagingnya aja yang nggak travel friendly gitu guys. Nah, jadi kalau disuruh milih gitu, aku mau pilih yang mana? Oke, aku bingung nih sebenarnya aku mau pilih yang mana ya guys, karena agak susah.
Jadi aku sebenarnya akan pilih yang karena aku tipenya orang yang praktis gitu ya, jadi nggak mau lama gitu ya. Jadi aku lebih suka yang ini gitu guys, karena dia dipakainya cepat dan dia dapat banyak gitu, dia lebih ekonomis. Dan kebetulan aku juga lebih banyak di rumah, bikin YouTube di rumah. Jadi aku pilih ini gitu guys. Tapi kalau aku misalkan sorry jatuh, tapi misalkan aku ke outdoor gitu atau luar ruangan, aku lebih senang pakai yang ini gitu. Jadi ini tuh kayak saling melengkapi gitu, walaupun mereka ini versus gitu, tapi ini saling melengkapi gitu guys. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian punya dua-duanya nih gitu, yang murah sama yang mahal gitu. Nah, makanya itu persaingan ketat gitu guys, kalau menurut aku, karena setiap orang punya referensi berbeda-beda ya gitu. Jadi kalau aku pilih yang ini gitu. Oke guys, itu dia tadi video battle pelembab murah versus pelembab mahal by Xiaomi Fitrisa. Nah teman-teman udah pada tahu dong bagaimana nih yang menang siapa, dan tentunya itu tergantung diri kalian juga ya gitu. Dan yuk, untuk teman-teman, semoga videoku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memilih pelembab wajah yang cocok gitu. Nah yuk, untuk teman-teman jangan lupa like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channel Xiaomi Fitrisa bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Xiaomi. Nah teman-teman juga boleh komen di bawah untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah kusebutkan tadi ya. Nah kalau untuk request video akan aku seleksi dulu. Kalau lolos seleksi maka akan aku buatkan videonya untukmu. Itu aja ya dari aku. Makasih sudah menonton videoku kali ini dan bye bye.